Ketiga anak ini baru saja dikirim ke panti asuhan mereka meninju biarawati itu ke tanah. Ketika biarawati lainnya keluar, hati mereka luluh dengan penampilan menggemaskan ketiga anak laki-laki itu. Mereka berlomba-lomba untuk menjaganya. Tapi segera, mereka menyesalinya. Karena mereka bukan malaikat. Mereka awalnya iblis. Selam 10 tahun belakangan ini, mereka harus menanggung semua jenis pelecehan setiap hari. Mereka berpikir kapan mereka bisa mengeluarkan ketiga anak laki-laki itu dari sini. Hari itu ada pasangan kaya yang ingin mengadopsi anak. Agar semua 3 anak laki-laki dapat diadopsi. Pemimpin panti asuhan menyembunyikan semua anak-anak lain. Setelah melihat ekspresi dari 3 anak laki-laki itu, pasangan itu dengan enggan mengadopsi salah satu dari 3 anak itu yang bernama Mo. Di jalan pasangan itu berbicara kepada bocah berkepala jamur Mo, bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku. Apa yang ingin kamu inginkan? Jadi Mo menyarankan agar pasangan itu mengadopsi kedua teman itu. Ketika pasangan mendengar itu, mereka sangat tersentuh. Mereka tidak dengan kejam memisahkan 3 anak laki-laki. Mereka kemudian mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Teddy. 25 tahun telah berlalu dalam sekejap. Ketiga anak laki-laki itu sudah dewasa. Kemampuan untuk menyebabkan kerusakan juga meningkat. Biarawati menyuruh mereka untuk memperbaiki menara itu. Larry mengangkat palu besi dan memukul kepala Mo. Selanjutnya, Curly juga mengambil gergaji listrik datang. Tapi dia tidak bisa menjaga pusat gravitasinya, jadi dia tidak bisa menaiki tangga. Jadi inilah aksi paling klasik. Biarawati itu datang untuk memeriksa, tetapi ketiga orang itu bersenang-senang. Dan sembarangan menyebabkan palu terbang keluar. Untungnya, pendeta itu bereaksi dengan cepat dan menghindarinya. Tetapi ketika dia hendak menaiki tangga untuk mengajar 3 orang itu, kemudian bel meluncur turun dan mengenai biarawati, menyebabkan dia pingsan. Ketiga orang itu juga segera turun untuk menyelamatkan orang. Alhasil tangganya juga rusak. Melihat Curly juga ingin turun. Mereka tidak ingin biarawati itu terluka lagi, jadi mereka menariknya ke samping. Akibatnya, telah memukulnya dengan hidran kebakaran. Curly akhirnya jatuh tepat pada biarawati. Mereka mengambil seember air untuk membangunkan pendeta. Siapa sangka ada palu di tangki air. Dan kali ini mereka melakukannya dengan sempurna. Ketiga orang itu akan memasak nasi. Tapi di tengah jalan mobilnya menabrak tangga imam. Menyebabkan imam jatuh dan jatuh tepat pada biarawati. Ketiga pria itu menoleh untuk melihat. Mengira imam itu menindas biarawati. Jadi mereka berangkat untuk mengajari imam. Setelah imam dipukuli, imam segera menyatakan, karena resesi ekonomi, tidak ada uang untuk dipertahankan biaya harian panti asuhan. Jika dalam sebulan tanpa penghasilan 830.000, maka panti asuhan hanya perlu ditutup. 3 orang bodoh adalah yang terkuat di panti asuhan. Memutuskan untuk pergi keluar untuk melakukan pekerjaan besar untuk mendapatkan uang agar menyelamatkan panti asuhan. Sebelum pergi, sutradara mengajak semua orang untuk mengantar ketiga orang itu pergi. Semoga mereka tidak sabar untuk segera kembali. Untuk menghemat tol, 3 orang bersiap untuk berbagi mobil. Akibatnya, Curly diikat dengan tali yang salah. Jadi mereka datang ke kota. Mereka segera memasang tanda, mencari pekerjaan, di jalan. Hanya ada seseorang memberi mereka 830.000, mereka akan melakukan apa saja. Saat itu di kamar di gedung seberang, Meg dan Lydia sedang berkencan. 2 orang berencana untuk membunuh suami Lydia. Untuk menelan kekayaannya yang besar. Sedang berpikir untuk menemukan si pembunuh, tiba-tiba mereka tertarik pada 3 pria di pinggir jalan. Meg menipu pria itu, mengatakan bahwa dia adalah suami Lydia. Dia sakit parah dan tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dia ingin mempekerjakan 3 orang ke rumahnya. Bunuh dia saat dia sedang tidur. Tapi yang pasti jangan nyalakan lampu. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka akan dibayar 830.000. Setelah mendengar itu, ketiga pria itu langsung mengangguk. Curly memikir bahwa bagaimanapun, dia harus mati. Memilih kencan tidak sebagus bertemu kencan. Lalu dia menyenggol perutnya, menyebabkan Meg ke jalan. Jadi Meg dibawa ke rumah sakit. 3 orang dengan prinsip melayani sampai akhir, pergi ke rumah sakit.
Siapa sangka jam berkunjung telah berlalu, mereka bertiga harus berpura-pura menjadi perawat. Melalui kata-kata seorang paman ini, mereka mengetahui tentang kamar Meg. Mereka memasuki rumahnya dengan lancar. Melihat mereka, Meg sangat ketakutan sehingga dia meringkuk dalam plester. Tapi ketiga orang ini masih tidak bermaksud untuk mengampuni kematian Meg. Mereka menyalakan petasan dan melemparkannya langsung ke dalam. 3 orang memeriksa hasilnya. Mereka menemukan Meg masih hidup. Jadi mereka mencoba mengambil bantal dan membuatnya tercekik dan mati. Siapa sangka perawat membawa polisi masuk. Ketiga orang itu langsung berlari ke atap. Lempar selang pemadam kebakaran untuk melompat ke bawah. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan pria Teddy yang diadopsi. Awalnya 3 orang itu tidak percaya. Sampai Teddy mengeluarkan foto untuk mengkonfirmasi identitasnya. Teddy awalnya bermaksud mengundang ketiga orang itu untuk makan untuk meninjau cerita lama. Tetapi ketiga orang itu hanya ingin menghasilkan uang dengan cepat sehingga mereka menolak. Mereka dengan cepat memikirkan cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Itu benar, ketiga iblis penghasil uang ini sedang menanam ikan di lapangan golf. Mereka berpikir bahwa hanya memelihara ikan ini sehingga akan melahirkan banyak ikan lagi. Yang akan dengan cepat menghasilkan 830.000 dan menyelamatkan panti asuhan. Tetapi hal-hal tidak berjalan dengan baik. Menanam ikan belum menghasilkan ikan kecil, maka polisi mengejar tempat itu. 3 orang gila kabur. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah ruangan gelap kecil. Karena mereka tidak dapat menghasilkan uang, ketiga pria itu mulai berdebat satu sama lain. Larry dan Curly mengekspos masa lalu. Mereka menyebutkan Mo pernah diadopsi dan kemudian dia dikembalikan. Membuat Mo marah mengusir mereka. Tepat setelah itu, lampu di ruangan kecil itu tiba-tiba menyala. Orang-orang yang duduk di tribun berdiri dan bertepuk tangan. Ternyata ini adalah adegan audisi. Dia telah menjadi aktor. Sementara itu, Teddy sedang melihat gambar 3 orang pria idiot. Ketika dia merasa gelisah, dia bahkan berteriak kepada istrinya untuk datang melihatnya bersama. Siapa sangka gadis yang berniat mencelakakan suaminya itu adalah istri Teddy. Lydia menemukan kebenaran dan pergi mencari Meg yang baru saja keluar dari rumah sakit. Tidak peduli apa, kita harus menemukan 3 orang pria idiot untuk membalas dendam. Saat ini, Larry dan Curly sedang di kebun binatang memberi makan lumba-lumba. Meg mengejar mereka dan bahkan meminta Lydia untuk membantunya memanjat masuk ke dalam. Pada akhirnya, Meg memanjat tembok yang salah dan jatuh ke wilayah singa. Singa melihatnya dan bergegas. Sayang talinya terlalu pendek. Meg melihat itu dan mulai senang. Melakukan segala macam kejenakaan untuk memprovokasi singa. Di sisi lain Larry dan Curly memberi makan lumba-lumba. Sembarangan, memasukkan kacang ke hidung lumba-lumba. Mereka berdua bergegas untuk menyelamatkan lumba-lumba. Mengikuti gelembung, kacang seperti peluru. Tembak langsung di tempat bahaya singa. Lalu singa itu terlepas dari rantainya. Meg mendapat pijatan intens. Kemudian mereka pergi ke perusahaan Teddy untuk menemukannya. Mereka tidak sengaja menemukan Lydia adalah istri Teddy. 2 orang yang mengetahui kebenaran pergi ke Mo yang sedang syuting. Ketiganya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Teddy. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah Teddy. Ada pesta di rumah sekarang. Ketiga pria itu dengan nyaman makan makanan. Kemudian mereka menemukan Teddy. Tetapi pada saat ini ada titik balik yang besar. Ayah angkat Teddy bergegas masuk dengan pistol. Ternyata dia adalah penjahat sebenarnya di balik itu semua. Lydia dan dia berada di pihak yang sama. Setelah ibu angkatnya meninggal, semua properti diserahkan kepada Teddy. Tapi sang ayahlah yang menikahi ibu angkat Teddy demi uang. Sekarang dia ingin Teddy harus mati. Untuk mendapatkan kembali kekayaan besar itu. Mereka melaju ke hutan kecil yang berniat membunuhnya di sana. Siapa sangka di tengah jalan Curly mengeluarkan tikus peliharaannya. Dalam sekejap mobil itu kacau balau. Mobil juga hilang kendali sehingga jatuh ke air. Mereka harus cepat memikirkan jalan keluar. Dalam keadaan darurat kentut keriting. Mo mengambil kesempatan untuk membakar pantat Curly dengan korek api tahan air. Jadi mereka telah diselamatkan. Polisi juga datang untuk menangkap orang jahat. Sekarang ketiga orang itu tahu bahwa Teddy telah mewarisi kekayaan besar. Mereka segera meminjamnya 830.000 untuk menyelamatkan panti asuhan. Tapi mereka langsung ditolak oleh Teddy. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, ketiga pria itu memikirkan cara untuk kembali ke panti asuhan. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa tempat ini telah banyak berubah. Ternyata direktur mensponsori panti asuhan. Dia mengatakan bahwa ini hanya bagian dari sens berakting di film.
Hanya 3 orang yang setuju untuk merekam filmnya. Masa depan mereka akan mendapatkan lebih banyak uang. Setelah mendengarkan, ketiga pria itu dengan senang hati setuju. Sejak itu mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Film berakhir di sini. Film ini adalah The Three Stooges. Humor absurd, akting flamboyan. Bagaimanapun, itu tidak menyebabkan tindakan kekerasan yang mematikan. Itu membuat saya tertawa selama lebih dari 1 jam. Singkatnya, ketika Anda ingin bersantai, Anda dapat membuka film ini untuk menonton. Itu pasti bukan pilihan yang buruk. 那电影就说到这里，我们下期见。